Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan lalu, tepatnya di bulan Agustus tahun 2020, saya mengunjungi Bank Sampah NTB Mandiri. Di sana saya menyaksikan beberapa aktivitas yang sangat menarik. Di sana saya banyak sekali melihat hasil-hasil kreasi yang dibuat dari bahan-bahan daur ulang, seperti tas, dompet, kotak pensil, dan berbagai macam pernak-pernik lainnya. Dan yang paling menyita perhatian saya yaitu alat berwarna biru seperti drum plastik yang diberi nama komposter. Komposter adalah solusi untuk masalah sampah di rumah dan lingkungan sekitar. Di sini saya ditujukan bagaimana cara kerja komposter dan apa saja manfaat-manfaat yang dapat dihasilkan dari komposter ini dari sisi ekonomi dan kesehatan di lingkungan. Saya pun memilih satu alat komposter untuk dibawa pulang. Alat ini sudah disertai dengan buku panduannya dan bakteri starternya. Nah, ini dia tabung komposter yang sudah ada di rumah. Ini sudah saya pakai selama sekitar 6 bulan sejak tahun 2020 bulan Agustus. Salah satu yang saya rasakan setelah menggunakan komposter ini yaitu mengatasi bau sampah. Di setiap rumah biasanya pasti ada tempat pembuangan sampah sementara sebelum diangkut oleh petugas kebersihan. Jika sampah rumah tangga terlalu lama dibiarkan berada di tempat seperti ini, sudah tentu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk menggunakan alat komposter ini, pertama-tama kita harus memisahkan sampah dapur kita. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik bisa berupa buah-buahan yang sudah busuk, bekas-bekas sayuran, potongan ikan, kulit buah, dan lainnya. Untuk sampah-sampah non-organik misalnya seperti plastik, kotak pembungkus makanan, kawat, bahan-bahan besi, dan lainnya yang tidak dapat diurai dapat disimpan atau dibungkus dikelompokkan di tempat tersendiri sehingga terpisah dengan bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik inilah yang nantinya dapat menyebabkan bau busuk di tempat sampah kita. Jadi yang organik sudah kita amankan untuk dimasukkan nanti ke dalam alat komposter. Sampah kulit nanas dan jambu nih. Ya. Ini salah satu jenis sampah organik dari dapur. Kita masukkan ke dalam tabung komposter agar bisa terurai dan tidak bau. Jangan lupa, setiap kita memasukkan sampah dapur organik, kita harus menuangkan di atasnya dengan bakteri pengurai yang kita dapatkan ketika kita membeli alat komposter ini. Untuk pemakaian awal kita kemarin diberikan sebanyak 1,5 liter. Kita tuangkan secukupnya, yang penting terlihat basah di seluruh bagian sampah yang baru kita masukkan. Jadi bakteri ini akan bekerja mengurai sampah-sampah organik yang kita masukkan. Sekarang saya akan memasukkan sampah buah-buahan yang sudah tidak layak konsumsi. Jadi di sini kondisinya bakteri starter yang didapat dari tempat membeli alat komposter sudah habis. Jadi saya memanfaatkan POC yang dihasilkan dari alat komposter ini. Jadi jangan khawatir jika
bakteri starter yang kemarin 1,5 liter sudah habis. Jadi kita bisa manfaatkan dengan POC yang dihasilkan oleh komposter ini sebagai pengurai. Kita lihat hasilnya lumayan banyak ya. Ini buah-buahannya kita rendam dulu sedikit. Nah, ini selang ini dapat menunjukkan indikator jumlah cairan POC yang ada di dalamnya. Jadi sudah lumayan banyak POC yang dihasilkan. Ini kita diamkan sebentar, mungkin tidak sampai 1 menit, lalu nanti kita akan masukkan ke dalam komposter. Mari kita masukkan bahan-bahannya. Tutup. Selesai, jadi itu saja yang perlu kita lakukan. Semua sampah organik tidak terbuang sia-sia. Jadi di depan rumah kita letakkan tong sampah plus, artinya bahan-bahan sampah organik tidak lanjut dibuang ke TPA. Jadi kita manfaatkan sampahnya nanti menjadi pupuk padat dan pupuk cair. Jadi nanti sampah-sampah yang dibawa oleh petugas kebersihan komplek atau kampung hanya bahan-bahan yang non organik seperti plastik dan lainnya. Jadi untuk sampah-sampah organik seperti nasi bekas, buah-buahan yang sudah busuk, kulit-kulit buah atau lainnya, kita masukkan ke alat komposter. Banyak hal positif yang kita dapatkan dari alat komposter ini. Yang pertama, kita mendapatkan keuntungan berupa kebersihan lingkungan. Jadi rumah kita akan terbebas dari bau tidak sedap yang bersumber dari tempat pembuangan sampah yang ada di depan rumah kita. Kemudian keuntungan dari alat ini yaitu kita bisa memproduksi pupuk. Pupuk yang dihasilkan ada 2 jenis, yaitu pupuk jenis padat dan pupuk jenis cair atau biasa kita singkat POC, pupuk organik cair. Pupuk organik cair atau POC yang dihasilkan ini berasal dari bahan-bahan padat organik yang sudah kita masukkan dan mengalami proses fermentasi di dalamnya, lalu cairan yang ada di dalam bahan-bahan padat tersebut memisah dan turun ke bagian dasar dari tabung, sehingga dapat kita hasilkan seperti ini. Untuk pupuk jenis padatnya atau yang biasa kita sebut pupuk kompos, itu berasal dari bahan-bahan padat yang berada di atas tabung yang sudah terpisah dari bahan cairnya. Lama-kelamaan bahan ini akan mengalami proses pembusukan dan semakin lama semakin mengering dan sudah tidak berbentuk seperti awalnya. Jadi sudah akan terlihat seperti tanah. Nanti jika sudah berubah menjadi kompos, maka ketika tabung ini sudah penuh, kita akan dapat mengeluarkan semua isi padatnya yang sudah menjadi pupuk kompos dan dapat kita kemas ke dalam karung. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan saya tentang alat komposter. Di video selanjutnya akan saya tunjukkan hasil
yang didapatkan dari komposer ini berupa pupuk cair dan pupuk padat. Mungkin dalam waktu dekat di video selanjutnya hanya pupuk cairnya saja ya. Kita lihat seberapa banyakkah yang kita hasilkan, dan jika diuangkan bisa jadi berapa banyak. Akan saya tunjukkan juga bagaimanakah implementasi POC atau pupuk organik cair terhadap tanaman. Jadi ikuti terus channel saya, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.